Hello kalian semua, bersama saya Profesor Y, dan kali ini kita akan berada di segmen Renungan Geeks. Dan jadi eh, apa yang akan kita bahas hari ini ya? Mungkin sekarang kita akan bahas tentang berpikir jernih aja ya. Tentang berpikir jernih. So, kemarin itu saya menyelesaikan sebuah buku yang namanya adalah Seni Berpikir Jernih, The Art of Thinking Clearly. Seni berpikir jernih, yang mana di situ isinya adalah 99 bias. Bias itu apa? Bias itu bukan kayak waifu gitu ya, yang orang Korea itu kan juga bias, tapi ini bukan bias dalam berpikir, itu kayak eh, kesalahan. Kesalahan itu kalau kayak di apa namanya itu di pemrograman namanya adalah error rate. Waduh, tapi nggak bias itu bisa bisa menyelesaikan sedikit permasalahan kalau di machine learning. Kenapa kita bahas hal seperti itu? Dan ya, ini membahas tentang bias yang ada di dalam pikiran manusia. So, kayak gini loh. Dan kebanyakan orang itu kadang tidak apa namanya itu tidak aware, tidak aware itu apa? Tidak waspada dengan bias-bias yang seperti ini. Meskipun itu merupakan sesuatu yang alami ya, dalam tanda kutip alami, bahwa semua manusia itu memikirkan hal tersebut, tetapi hanya beberapa orang yang aware. Contohnya kayak gini loh. Bias kelestarian. Maksudnya bias kelestarian itu kayak gimana? Nah, contohnya kayak gini. Mark Zuckerberg, dia itu gak lulus kuliah kan ya, dan kemudian dia menjadi seorang direktur Facebook. Lalu kemudian ada siapa namanya, Bill Gates. Bill Gates itu juga dia drop out dari Harvard atau universitas mana, dan kemudian dia juga bisa jadi apa namanya itu uh, pendiri Microsoft kan. Ada juga namanya Steve Jobs, dan ada banyak orang lain yang bisa menjadi contoh bagi kalian yang di situ mungkin menggunakan apa namanya, alasan bahwa ternyata kuliah itu tidak menunjang kesuksesan, karena buktinya banyak sekali orang yang tidak kuliah tetapi dia itu sukses. Contoh ya kayak siapa siapa namanya, Bob Sadino juga. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah kita di sini terperangkap dalam apa yang disebut dengan bias kelestarian atau survivorship bias. Kenapa kok seperti itu? Iya, masa dari kalian bisa menyebutkan mungkin ya sekitar dari pendiri apa namanya itu uh, sekarang kalau kalian menyebutkan hal yang seperti itu, gini deh. Banyak orang memang yang dia di situ tidak kuliah dan sukses. Banyak emang. Tetapi lebih banyak lagi orang yang tidak sukses dan tidak kuliah. Tidak kuliah dan kemudian tidak sukses. Itu lebih banyak lagi. Cuman mereka itu tidak diekspos oleh media. Kenapa ya? Karena tidak menarik dong. Apa yang bisa diambil hikmah dari orang-orang gagal. Dan seperti itu ya. Mungkin kalian bisa membayangkan sendiri kalau kalian berbicara macam apa namanya itu tentang data ya. Kalian coba saja kumpulkan data tentang orang yang tidak kuliah dan kemudian sukses. Itu hanya berapa persen dari orang yang tidak kuliah dan kemudian tidak sukses? Dari 7 miliar. Dari 7 miliar manusia, berapa orang yang tidak kuliah? Dari orang yang tidak kuliah itu, berapa orang yang tidak sukses? Dari yang ya kayak gitulah intinya. Kalian kalau berbicara apa namanya itu, kalau kalian hanya melihat hanya sekilas, wah ini sukses, ini sukses, ini sukses, ini sukses, ya emang kita hanya mencari orang yang sukses. Kita itu gak mencari orang yang tidak sukses, tidak kuliah dan tidak sukses. Untuk apa kita mencari motivasi kepada orang yang gagal gitu kan ya? Itu adalah apa namanya itu orang yang gimana maksudnya ya, itu adalah sebuah bias yang di situ kebanyakan orang terperangkap. Contohnya lagi mungkin YouTuber ini penghasilannya banyak. Contoh orang ini, siapa mungkin yang subscribernya banyak ya, mungkin Atta Halilintar. Subscribernya banyak, dia pendapatannya tinggi sekali. Oh bagus, dia jadi YouTuber meskipun dia itu gak berpendidikan. Mungkin, maaf ya Mas Atta ya, saya nggak tahu latar belakang sampean karena saya nggak subscribe dan nggak pernah nonton konten sampean. Dan atau mungkin yang Lex. Aduh, ya Allah, saya taunya hanya orang-orang yang di roasting sama MLI dan jarang nonton YouTube juga. Dan ya lain sebagainya lah. Ada YouTuber yang lain yang mungkin PewDiePie gitu. Ya, subscribernya banyak, dia dapat penghasilan banyak. Meskipun mungkin dia gak belajar, dia cuman ngegame doang, dia dapat apa namanya itu eh, penghasilan yang banyak. Ya seperti itu. Kenapa kok kalian hanya melihat orang seperti itu, padahal gamer-gamer yang miskin itu juga banyak? Kalian bisa lihat mungkin
dari teman-teman kalian, siapa yang gamer dan miskin? Itu apa yang bisa dipetik pelajaran dari gamer miskin? Gak ada. Tetapi para media itu menggembar-gemborkan gamer, youtuber itu mendapatkan penghasilan yang banyak. Ya itu adalah survivorship bias. Kita hanya mencari contoh yang di situ sesuai dengan apa dari diri kita. Nah, dari situ ini memang sesuatu yang mungkin tidak bisa kita hindari ya, meskipun saya ngomong kalian semua terperangkap bias, saya sendiri ini juga sebenarnya terperangkap bias loh. Nah itu nggak bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan adalah di situ menghindari bias-bias tersebut ketika kalian membuat sebuah pilihan yang krusial. Contoh, ketika kalian survivorship bias ini ya bisa kalian manfaatkan ketika mungkin kalian ingin memilih apakah saya harus kuliah atau saya harus merintis sebuah usaha. Kalian mungkin berpikir bahwa yang namanya pengusaha itu free, yang namanya pengusaha pebisnis itu enak, hidupnya tidak diatur oleh bos dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kalian di situ terperangkap dalam survivorship bias dan hanya melihat perusahaan-perusahaan pengusaha yang sukses saja, ya kalian nggak ada bedanya dengan seorang pemimpi, dan peluang kalian untuk sukses dari pengusaha yang seperti itu jauh lebih kecil daripada kalian lulus kuliah dan kemudian langsung kerja sebagai seorang karyawan. Kalau kita bicara macam data loh, tentang data loh, ini kalau kalian cari deh dari teman-teman kalian semua yang di situ pengusaha yang sukses dan teman-teman kalian yang di situ menjadi karyawan, kira-kira yang duitnya banyak yang mana awalnya? Yang awalnya jadi pengusaha, yang bukan duitnya banyak, yang jumlahnya banyak gitu yang mana? Lebih banyak jadi karyawan yang duitnya banyak daripada jadi pengusaha yang duitnya banyak. Benar. Coba kalian data teman-teman kalian semuanya. Itu adalah bias yang saya ingat, survivorship bias. Karena itu merupakan ya sebuah sedikit sentilan juga bagi saya. Dan kemudian ada bias yang paling saya sebel, yaitu adalah halo effect. Halo effect ini adalah bahwa kita di situ cenderung untuk menilai sesuatu yang mungkin sifatnya individual menjadi sesuatu yang universal. Bingung kan ya? Bingung. Contohnya kayak gini. Seorang dokter itu identik dengan pakaian putih, rapi, dan kemudian memakai stetoskop dan lain sebagainya. Pokoknya dokter itu kan seperti itu. Tapi mungkin ya, ketika kalian di situ melihat mungkin sakit di bandara gitu, sakit, tiba-tiba ada seorang yang penampilannya itu gembel dan kemudian wajahnya awut-awutan, rambutnya juga awut-awutan juga, terus kemudian ya pokoknya tampilannya itu macam-macam pengemis gitu, ingin mengobati orang yang sakit gitu kan di tempat umum itu, mana saya obatin, pasti kalian gak percaya dong. Tampang-tampang seperti itu tampang-tampang penipu dan kriminal, bukan? Nah, jadi ya itu namanya halo effect. Kita mengasosiasikan yang namanya dokter bukan dari universal. Kita menghubungkan sesuatu yang individual, yaitu individual itu maksudnya ya pakaian rapi, memakai stetoskop, itu kan bukan nggak semua orang sih, dengan sesuatu yang universal, yaitu dokter. Nah, jadi dalam image kita, seorang dokter itu harus rapi, harus pakai stetoskop, ya seperti itulah. Sehingga ketika ada orang lain yang mungkin pengetahuannya mungkin jauh lebih baik daripada dokter yang asli, mungkin ya ini ya, tetapi dia itu tidak mencerminkan seorang dokter, ini mereka akan diremehkan gitu, bahkan dikira penjahat gitu. Wah, siapa kamu, kenapa ingin mengobati saya, kan ya seperti itu. Dan saya tekankan lagi, yang namanya halo effect itu benar-benar ada dan benar-benar kalian semua terapkan dalam hidup kalian. Ya, terserah kalian mau menolak atau tidak, tetapi ya itu adalah sebuah kenyataan. Itu biologis dan itu bukan biologis juga, natural, jadi alami kalau kalian seperti itu. Ya contoh lagi, kalau kalian menilai seorang pasangan, orang yang ganteng, kelihatan tegap, itu kayak sudah diasosiasikan dengan orang yang baik, orang yang ramah, ya karena kebanyakan dari kita orang yang ramah itu memang ganteng, dan orang yang di situ jelek, awut-awutan, itu malah diasosiasikan dengan penjahat, dengan kriminal, dengan pembunuh berantai. Padahal faktanya Ted Bundy, orang yang ganteng, itu pun juga seorang pembunuh berantai. Nah itu adalah sebuah halo effect yang mungkin benar-benar saya sebel juga, karena saya sebenarnya saya juga seorang tidak menutup kemungkinan bahwa saya juga
bukan menerapkan sih, juga ada bias halo effect dalam pikiran saya, tetapi karena saya sendiri juga orangnya ya seperti ini, kalau kalian melihat saya di dunia nyata mungkin nggak awut-awutan dan mungkin nggak terlihat bahwa saya orang yang wah gitu. Emang saya bukan orang yang wah sih, cuman ya nggak enak aja gitu kalau dilihat cuma dari penampilan aja. Tapi anyway, semua orang juga seperti itu, so iya saya terima saja lah. Oke, mungkin ya itu bukunya bagus, kalian kalau mau apa namanya itu beli atau baca bisa di Gramedia digital, atau mungkin beli aja di Gramedia juga, The Art of Thinking Clearly atau Seni untuk Berpikir Jernih. Itu bukunya bagus dan menampilkan berbagai macam sesat pikir seperti itu, atau ya bias-bias seperti itu tadi, yang seperti yang saya katakan tadi, dua contohnya halo effect dan juga survivorship bias. Dan mungkin hanya itu aja yang saya bisa renungkan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini, channel sukses, yang apa namanya itu, terus tonton juga video-videonya untuk kalian dapat motivasi-motivasi atau pengetahuan-pengetahuan teknis. Dan kalau kalian di situ suka dengan mendengarkan saja, kalian bisa juga follow podcastnya di Mesti Dengar di Spotify dan di Apple iTunes dan platform yang lain, entah Cashbox dan lain sebagainya. Dan kalau kalian suka membaca, kalian bisa membaca artikel-artikel di Mesti. Oke, mungkin seperti kalian, terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa.